Haleluya, kita sehat sampai dengan hari ini. Berarti Tuhan masih punya rencana yang indah dalam hidup kita untuk menyelesaikan amanat agungnya. Mari kita renungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sekali lagi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Waktu apa? Waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus pasti datang. Sepasti Yesus terangkat ke surga. Kisah 1 ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, para muridnya, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali. Katakan amin. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya, saya dan saudara, agar kita tinggal bersama Yesus di surga. Yang mau tinggal bersama Yesus di surga, katakan amin. Puji Tuhan. Tempat yang telah disediakan untuk orang-orang percaya yang setia sampai akhir. Jadi tujuan kedatangan Tuhan adalah untuk mengangkat gerejanya, agar gerejanya dapat bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 3 berkata, "Dan apabila aku," huruf A-nya besar, berarti Yesus telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku, kata Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, kata Tuhan, supaya di mana aku berada, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus berada, kamu pun, berarti saya dan saudara, berada. Rapture, harpazo, diangkat oleh Tuhan, disediakan tempat, ditempatkan di surga, di mana Yesus ada di sana. 1 Tesalonika 4 ayat 17 berkata, "Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka." Mereka ini adalah ayat 16 sebelumnya. Orang-orang yang lebih dulu meninggalkan kita mati dalam Kristus, ya, yang kemudian dibangkitkan oleh Kristus, ya. Kita akan diangkat bersama-sama, kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ini pengharapan yang luar biasa. Ini penghiburan yang dahsyat buat kita orang-orang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Gerejanya diangkat supaya gerejanya terlepas, ya, gereja yang setia terlepas dari hari pencobaan, hari murka, ditimpa murka yang akan datang atas seluruh dunia ini, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, Yesus dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, murka di akhir zaman ini. Wahyu 3 ayat 10, "Karena engkau menuruti firman-Ku," kata Tuhan, "untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau." Kita terlindung dari apa? Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia.
hari murka, hari pencobaan yang luar biasa dahsyat. Ya, Tuhan akan melindungi engkau, sayang saudara, dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya, puji nama Tuhan. Pastikan kita punya kehidupan yang waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Seperti nasihat firman Tuhan Markus 13 ayat 33. Hati-hati, berjaga-jaga, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kenapa? Karena kita sedang menunggu nih ya kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tapi waktunya ya dan amin, pasti ia datang. Waktunya tidak ada yang tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Menunggu merupakan pekerjaan yang membosankan, apalagi menunggu dalam jangka waktu penantian yang berkepanjangan. Nggak tahu dengan jelas kapan tiba waktunya. Dan itu seringkali membuat orang jadi apa? Jemu, lelah, kesel, capek, akhirnya lengah, tertidur. Akibatnya berbagai kenikmatan, daya tarik dunia yang berdosa begitu menggoda dan akhirnya membuat orang-orang itu gampang jatuh dalam dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut, dia tidak akan terangkat naik ke surga. Maka benar sekali nasihat firman Tuhan Markus 13 ayat 33 itu ya Bapak Ibu ya. Nanti baca dan renungkan lagi. Waspadalah, berhati-hatilah, dan berjaga-jagalah dalam kehidupan kerohanian kita. Jangan tertidur rohani kita. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya Yesus untuk datang kali yang kedua. Bisa senja, Markus pasal 13 ayat 35. Ya, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, waktu ayam berkokok, atau pagi hari, pagi-pagi buta. Kitab Markus menulis 4 waktu ya, giliran jaga malam yang biasa dilakukan oleh orang-orang Romawi, tentara Romawi. 4 waktu giliran jaga malam, tengah malam, menjelang malam, larut malam, pagi-pagi buta. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus datang pada saat yang tak terduga. Sebab itu mari membangun sikap sebagai seorang hamba yang senantiasa waspada, hati-hati, berjaga-jaga, tetap setia, tetap taat, tetap tekun, tetap jaga hidup kita, jaga hati kita, dan pastikan kehidupan kita terus menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa saat kedatangannya untuk kali yang kedua, maka Tuhan melihat kondisi kerohanian kita, hati kita, hidup kita tetap terjaga, dan kita didapati menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, bukan dalam keadaan lengah ataupun tertidur. Dengan demikian kita dianggap oleh Tuhan layak menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Yesus dalam kerajaannya. Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Selamat berjaga-jaga, selamat menjaga hati kita, hidup kita. Waspadalah, berhati-hati, waspadalah. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom, haleluya.